Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Fassala wa bayyana wa qarrara siratan mustaqiman wa manhaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khairil anam wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faya ibadar rahman fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qail fi kitabihil Qur'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan, menjalankan perintah-perintahnya dan tentu menjauhi segala larangan-larangannya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita telah memasuki bulan Sya'ban, bulan yang penuh keberkahan dan bulan yang penuh kebaikan. Bahkan bulan ini menjadi kesempatan terbaik untuk mematangkan persiapan demi menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pertanyaan dari jamaah sekalian mungkin tak jauh dari seputar apa yang harus kita persiapkan dan bagaimana kita mempersiapkannya. Yang harus kita persiapkan di bulan Sya'ban ini di dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yang paling utama adalah keimanan. Keimanan, kesehatan, dan perbekalan. Keimanan harus kita mantapkan dari sekarang, sebab perintah puasa sendiri ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kemudian kesehatan juga mesti kita jaga dari sekarang. Mengingat ibadah Ramadan, khususnya ibadah puasa, termasuk ibadah rohaniyah sekaligus ibadah jasmaniyah yang membutuhkan kesehatan yang prima, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, fisik maupun psikis. Tak heran dalam literatur fikih kita jumpai bahwa kesehatan sebagai salah satu syarat wajib ibadah puasa. Artinya, jika sakit, kita boleh tidak berpuasa, namun tetap berkewajiban mengqadha di lain hari. Yang perlu kita persiapkan di bulan Sya'ban, selain keimanan dan kesehatan, dalam menyambut bulan Ramadan adalah perbekalan. Tak bisa dipungkiri jika kita bekerja mencari nafkah sambil berpuasa, mungkin saja sedikit terganggu. Terlebih, etos atau semangat kerja di bulan Ramadan sedikit berkurang. Maka tidak ada salahnya kita mempersiapkan perbekalan itu mulai dari sekarang. Dengan begitu ibadah Ramadan kita akan lebih fokus dan lebih maksimal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun di antara tiga hal yang tadi kita sebutkan, yang lebih utama kita persiapkan di bulan Sya'ban ini adalah keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada prakteknya kekurangan siapan dalam dua hal, yaitu kesehatan dan perbekalan, akan terkalahkan oleh kekuatan iman. Contoh kecil, walau badan kurang begitu sehat dan perbekalan kurang begitu memadai, tetapi keimanan yang kuat, keimanan yang sangat kuat, maka kita akan tetap istiqomah menjalankan ibadah Ramadan. Makanya tak berlebihan jika dalam kesempatan yang singkat ini kami sampaikan bagaimana cara memperkuat keimanan di bulan Sya'ban ini. Kemudian persiapan yang lain yang harus kita persiapkan untuk persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan adalah kita berlatih atau memperbanyak puasa-puasa sunnah. Amalan ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Bisa kita berpuasa fi yaumil isnain wa yaumil khamis, pada hari Senin dan hari Kamis. Kemudian ada puasa sunnah lagi yang bisa kita laksanakan adalah ayyamul bid. Setiap pertengahan di bulan
Qamariyah, yaitu 13, 14, 15. Kemudian yang ketiga, banyak sekali cara-cara kita mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan cara berzikir, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita di masjid sambil iktikaf membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berada di rumah, kita juga menyempatkan untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga membaca Al-Quran. Jangan sampai di setiap hari kita itu tidak membaca Al-Quran. Rumah kita, masjid kita harus syiar Al-Quran, walaupun ayatan atau ayataini dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian bersedekah, bangun malam untuk melaksanakan sholat sunnah, tahajud, hajat dan seterusnya. Dan juga kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebaikan dan panjang umur sehingga usia kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ittaqullah mastata'tum وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر وأجل.